30.000, 2, 60. Wih. Berarti kembali berapa itu? Terima kasih. Di Jawa harga BBM hanya 7.000. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama harganya. Karena adanya SPBU Pertamina, harga sekarang 6.400. Anak-anak muda Papua dalam rangka berkompetisi di dunia global, dan saya sangat menyambut baik sekali. Muda inspiratif itu betul-betul nanti memberikan dampak yang besar pada tanah Papua. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Pemimpin yang betul-betul konkret, komitmen untuk NKRI dan komitmen untuk rakyat kecil. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Papua merupakan bumi paling timur dari wilayah NKRI. Wilayah yang dikenal dengan tambang emasnya itu dulu sangatlah terbelakang dan ketinggalan jauh dari provinsi lainnya di Indonesia. Namun sejak pemerintahan Jokowi, Papua di-upgrade habis-habisan, seolah Papua ini menjadi anak emas bagi Jokowi. Seluruh aspek digarap Jokowi demi berkembangnya Papua untuk mengejar ketertinggalan Papua, demi terwujudnya keadilan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Banyak infrastruktur yang terus-menerus dibangun di sana, namun yang paling mengena dari semua usaha Jokowi adalah terciptanya BBM satu harga di Papua. Di Jawa harga BBM hanya 7.000, di Mulia malah sampai 100.000 per liter. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama harganya. Itu sangatlah terasa bagi penduduk setempat. Program ini sangat membantu masyarakat Ilaga. Karena adanya SPBU Pertamina, harga sekarang 6.450 per liter. Kami di Kabupaten Puncak karena sangat membantu harga BBM-nya. Harga bensinnya 6.450. Kalau dulu Pak? Dulu itu sudah 1 liter 50.000. Dulu harga bensin di Ilaga berapa? Ilaga 50.000. Sekarang harga? Harga bensin sekarang 6.450. Sejak menjabat presiden, data menunjukkan kunjungan terbanyak dibanding presiden yang lain. Sampai dengan tahun 2020 saja setidaknya sudah 11 kali Presiden Joko Widodo tercatat mengunjungi Papua dan Papua Barat. Sedangkan mengunjungi provinsi lain hanya 3-4 kali. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin Jokowi melakukan itu semua. Selain infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga peduli dan konsen terhadap peningkatan kualitas SDM di Papua. Angka indikator seperti indeks pembangunan manusia di kedua provinsi meningkat pesat, aksesibilitas pendidikan membaik, dan juga angka pengangguran menurun. Setiap tahun ada ribuan anak-anak Papua yang dikirim bersekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beasiswa otonomi khusus atau Otsus Papua. Kini mereka sedang berkarya di berbagai sektor dan berbagai bidang, ikut membangun Indonesia, ujar Billy. Presiden juga mendorong pergerakan kewirausahaan di kalangan anak muda yang dapat dilihat dari kehadiran Presiden di Jayapura dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub pada 28 Oktober 2019 di Jayapura, Provinsi Papua. Gagasan besar dibangunnya Papua Youth Creative Hub yang ada di Jayapura nanti akan menandai pentingnya lompatan besar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda Papua dalam rangka berkompetisi di dunia global, dan saya sangat menyambut baik sekali yang pintar-pintar, yang kreatif, yang inovatif itu dikumpulkan dalam sebuah wadah besar yang namanya Papua Muda Inspiratif. Itu betul-betul nanti memberikan dampak yang besar pada tanah Papua.
Peluncuran Silicon Valley di bumi cendrawasih ini sebagai pemenuhan janji orang nomor satu kepada anak-anak muda di sana agar turut andil dalam membangun Indonesia melalui pergerakan yang mereka namakan Papua Muda Inspiratif atau PMI. Pada pemerintahan Jokowi juga didorong besar-besaran perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ekonomi di wilayah Papua dan Papua Barat. Yang terbaru, Jokowi menetapkan Pekan Olahraga Nasional 2021 kali ini diselenggarakan di tanah Papua. Sesungguhnya, perhelatan olahraga nasional di sana sangatlah beresiko karena masih kurang kondusif keamanan yang bisa saja dilancarkan serangan oleh KKB. Namun demi Papua, Jokowi membuat keputusan tersebut walaupun beresiko besar. Dengan diselenggarakannya PON di Papua, secara otomatis pergerakan ekonomi akan terjadi. Rakyat Papua akan menikmati hasilnya. Namun nampaknya ada pihak yang tak suka dengan kemajuan Papua di tangan Jokowi. Kecintaan rakyat Papua pada Jokowi yang terbangun seiring meningkatnya rasa kepercayaan warga itu membuat beberapa pihak merasa tak senang. Mereka khawatir tak ada lagi warga yang bisa mereka bodoh-bodohi untuk melawan pemerintah. Mereka secara kejam terus menciptakan ketidaksejahteraan dan menghalang-halangi pembangunan di sana. Natalius Pigai adalah salah satu orang yang merasa tak senang saat Jokowi dicintai rakyat Papua. Lewat Twitter, Pigai berbicara dengan nada rasis bagi orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, dan juga fitnah keji terhadap kepala negara. Dalam unggahan tersebut, dia membahas terkait Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Natalius Pigai meminta masyarakat Papua untuk tidak mempercayai kedua orang asal Jawa Tengah tersebut karena berbagai polemik yang terjadi di Papua. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan. Tulisnya pada akun Twitter @nataliuspigai2, Sabtu 2 Oktober 2021. Sebuah pernyataan konyol dari mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dalam cuitannya, Pigai menuduh orang Jawa rasis padahal dia sendiri yang rasis. Setelah cuitannya itu viral, Pigai buru-buru membuat klarifikasi. Natalius Pigai membantah dugaan bahwa dirinya menyampaikan pesan rasialisme kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pigai menyampaikan tidak bermaksud melakukan aksi rasialisme terhadap suku Jawa. Dia berkata hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar. Pigai mengatakan unggahan itu ia buat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya, sistem yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Dia menyebut selama ini kepala negara selalu berasal dari suku Jawa. Ia juga menyinggung 28 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju juga berasal dari Jawa. Pigai menyebut ada orang-orang yang sengaja menggoreng isu rasialisme. Ia menegaskan tidak bermaksud menyampaikan kalimat rasialisme yang membawa-bawa nama Jokowi dan Ganjar. Oke, sampai di sini anggaplah si Pigai ini tak bermaksud rasis pada suku Jawa. Namun dari apa yang ia tertulis, itu lebih jahat dari sekedar berkata rasis. Dalam tulisannya itu dia telah melancarkan fitnah keji pada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang digadang-gadang bakal meneruskan perjuangan Jokowi pada 2024 kelak. Adakah di antara kita yang tahu kapan Jokowi atau Ganjar merampok rakyat Papua? Kapan mereka pernah membunuh rakyat Papua? Kapan mereka pernah berkata rasis pada mereka? Yang Pigai tuduhkan tidaklah pernah terjadi, malah sebaliknya. Jokowi itu sangat cinta pada Papua. Ia selalu memprioritaskan Papua dalam semua lini. Cuitan Pigai ini adalah sebuah provokasi untuk memecah belah negeri. Rakyat Jawa Tengah harus berhati-hati dalam menanggapinya. Jangan sampai kalian terpancing emosi dan ikut-ikutan merendahkan suku Papua, karena itulah tujuan sesungguhnya dari cuitan tersebut. Pigai sengaja membuat marah rakyat Jawa Tengah agar balik memaki Papua, sehingga dia dan kelompoknya akan segera menyambut dan memprovokasi orang Papua untuk mengadu domba dengan sesama anak bangsa. Atas fitnah keji Pigai ini, sebenarnya Jokowi dan Ganjar Pranowo punya hak hukum untuk mengadukan Natalius Pigai. Namun jika dilaporkan, hal itu tidak akan ada gunanya, karena akan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Meski Jokowi dan Ganjar Pranowo benar dan pasti akan menang, tak ada gunanya meladeni petualang politik ini. Namun patut kita cari tahu, saat ini Pigai berafiliasi dengan siapa, maka akan semakin terang motif sebenarnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.